dan Yuki Kato, itu kita support mereka ketika mereka ada pembuatan film di Jepang. Filmnya itu judulnya Nikah Hyuk. Jadi mereka menggunakan jasa kita untuk mengakomodir semua kebutuhan mereka ketika di Jepang. Semacam itu. Dan untuk hal-hal yang lebih spesifik seperti itu, nggak semua tour bisa loh ya. Kita harus benar-benar melihat klasifikasi kemampuan dari biro tour yang kita ajak kerjasama tersebut. Nah, kita masuk ke poin yang penting. Ini ada cara membuat paket wisata. Jadi silakan teman-teman siapin orek-orekan. Nanti silakan untuk praktek ya membuat sebuah paket wisata. Dan ini teman-teman bisa praktekkan dimanapun teman-teman ada destinasi wisata. Misalkan kalau di Jepang ya bisa buat, kalau tahu harga makan, harga transportasi di sana, teman-teman bisa buat untuk paket wisatanya ini. Nah, dalam membuat paket wisata itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu adalah biaya tetap atau biaya yang tidak akan terpengaruh dengan jumlah peserta. Contohnya semacam bus. Bus itu berapapun, misalkan bus itu seatnya 35, berapapun kita isi bus itu dengan 10, 15 orang, 20 orang, harga sewanya tetap sama. Jadi tidak tergantung dengan jumlah pesertanya. Jadi harganya tetap sama, satuan, satu gitu ya. Selain itu ada misalkan untuk tip driver. Tip driver itu kan nggak pengaruh mau jumlah pesertanya 50, 2, 1. Kita tetap ngasih tip driver ya kurang lebih sekian kayak gitu. Kemudian ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang tergantung dari jumlah peserta atau koefisien dari jumlah pesertanya. Jadi satu peserta akan menanggung biaya ini. Kayak gitu. Biar lebih jelas kita langsung masuk ke perhitungannya aja ya. Di sini kita ada contoh perhitungannya. Itu Jogja City Tour 10 dengan 10 peserta 2 hari 1 malam plus 1 tour leader. Untuk biaya tetapnya itu ada transportasi, tol, parking, ada tip driver ya. Kemudian harganya untuk transportasi sekitar 1 juta dikali 2 hari, karena 2 hari 1 malam itu 2 juta. Kemudian untuk parkingnya 200.000 secara keseluruhan, tip driver juga 200.000 secara keseluruhan. Itu untuk biaya tetap. Jika kita hitung-hitung, maka total biaya tetapnya adalah sekitar 2.400.000 rupiah. Kemudian dengan destinasi wisata Malioboro, Jeep Gumuk Pasir di Pantai Parangtritis, dan Candi Ratu Boko. Kemudian untuk tiket wisatanya, untuk Jeep Gumuk Pasir itu per orang dikenakan 150.000. Kemudian Candi Ratu Boko itu 40.000. Terus kenapa? Di jumlahnya itu ada 11 orang, bukan 10 orang, padahal pesertanya cuma 10. Nah, karena ada satu tour leader, maka kita harus includekan harga tour leader itu dimasukkan ke dalam perhitungan ini. Jadi nggak lucu dong tour leader kalau bayar sendiri kan, namanya juga jalan-jalan gratis gitu kan. Jadi harga harus dimasukkan atau diinputkan ke perhitungan ini. Kemudian untuk makan, kita anggarkan makannya itu 30.000 dengan 4 kali makan. Biasanya driver sama tour leader sudah dapat jatah makan sendiri. Kalau tidak pun kita harus includekan di jatah makan di sini. Jadi kenapa jadi 12? Karena ada tambahan satu driver. Tadi ada tour leader, sekarang tambah lagi satu driver. Jadi kalau di total ya jadi sekitar 1.440.000 rupiah. Kemudian untuk hotelnya itu per roomnya itu ada 2 orang dengan 400.000 per kamarnya. Jadi kalau di total dengan kita sewa 6 room termasuk untuk hotel driver dan leader, tour leader itu sekitar 2.400.000. Terus kemudian ada biaya lain-lain atau biaya terduga sebenarnya itu 50.000 dikali 10, 500.000 rupiah. Jadi jumlah untuk biaya variabel sekitar 6.430.000 rupiah. Nah, perhitungan untuk ketemu harga per packnya adalah kita total dulu biaya tetap sama biaya variabel. Jika ditotal keduanya 8.830 di teks yang warna biru. Kemudian untuk rumus harga pokoknya, harga dasarnya per packnya di yang warna hijau, itu biaya total dibagi jumlah peserta dulu. Itu akan ketemu harga dasarnya. Jadi 8.830 dibagi 10 ketemu 883.000 per packnya. Nah, untuk menentukan harga jualnya, maka harga pokok produksi ditambah dengan harga pokok produksi dikali kita ngambil laba misalkan 20%. Laba itu tergantung kita ya ngambilnya ya. Kalau memang proyeknya besar bisa lebih dari 20%.
Itu 883.000 ditambah dengan 883.000 dikali 20%. Artinya 883.000 ditambah 176.600 ketemu harga jual per packnya adalah 1.059.600 rupiah. Itu untuk perhitungan membuat produk wisata. Rumus ini bisa teman-teman pakai untuk produk wisata manapun, dalam negeri maupun untuk luar negeri. Seperti itu.